Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ridwan Saputra Berkarya. Pagi hari ini ayam jantan berkokok dengan ceria, ya, dengan setiap hari mereka terus membangunkan teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita sudah bangun, ya. Alhamdulillah bersyukur terus. Mudah-mudahan semua teman-teman sehat walafiat, rezekinya semakin banyak, kemudian juga semakin baik, sukses karirnya hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana ya guru itu bisa lebih produktif lagi, ya. Salah satu caranya adalah dengan guru bisa menulis buku. Nah, oke, mau tahu bagaimana kelanjutannya? Simak video berikut ini. Baik, sebagai motivasi, ini sebatas motivasi saja, tidak ada niat yang lainnya, dan bahkan untuk sombong tidak ada sedikit pun, ya. Nah, alhamdulillah saya sendiri sudah berhasil menulis 11 buku terbit, ya, mau ke 12 untuk tahun ini. Itu buku-buku saya tulis sejak tahun 2014 sampai tahun 2019. Nah, untuk tahun ini 2020 juga sedang menggarap karya tulis juga dalam bentuk buku, tapi mungkin agak lama karena butuh riset yang cukup mendalam. Nah, ini alhamdulillah guru juga bisa menulis buku, ya. Artinya apa? Tidak ada halangan kalau seorang guru itu untuk bisa menulis buku. Oke, sebagai seorang guru, teman-teman atau yang lainnya yang di luar sana yang pengen jadi guru juga, mudah-mudahan para mahasiswa, ya, para pelajar yang pengen juga jadi guru itu juga bisa membuat karya-karya yang luar biasa, tentu dengan kemampuan berlatih, belajar, dan terus berbagi dan berlatih. Oke. Kemudian bagaimana caranya untuk guru-guru bisa menulis buku? Yang pertama, guru-guru itu yang paling tidak dia sudah punya niat, oke, ya, niatnya untuk menjadi seorang penulis. Nah, sebagai guru yang produktif, yang kreatif juga di zaman ini, di abad 21 ini, teman-teman tidak harus masuk kelas, keluar kelas, kemudian di kantor, kemudian mengolah data-data nilai-nilai siswa, kemudian sampai siswa naik kelas dan lulus. Tidak, sebagai seorang guru, ya, sangat sayang sekali jika hari-harinya habis di kantor, di kelas, dan di rumah saja. Nah, jadi ada kemungkinan guru itu untuk bisa lebih baik lagi, ya, lebih baik dari banyak hal, ya. Yang pertama dari segi karya tulis. Nah, zaman ini sekarang guru-guru ini, ya, dianjurkan untuk bisa menulis karya tulis, ya. Ada nama gerakannya, gerakan menulis buku, gerakan guru menulis buku, yang mana guru-guru ini sekarang sudah harus terjun di bidang literasi, karena anak-anaknya sekarang juga harus ikut literasi, ya. Siswa-siswa atau peserta didiknya itu harus melakukan kegiatan literasi setiap hari. Tapi gurunya bagaimana? Guru juga harus ikut dong. Makanya guru-guru juga tidak boleh ketinggalan deh untuk bidang ini. Oke, bagaimana caranya guru-guru ini bisa menulis sementara tugasnya banyak? Di rumah juga ada tugasnya mungkin sebagai ayah, sebagai orang ibu, ya, yang punya banyak anak. Kemudian juga di kelas juga sudah sibuk dengan pekerjaannya. Nah, tipsnya bagaimana? Yang pertama yaitu selain niat yang ikhlas untuk menjadi penulis, niatkan yang kuat, yang istiqomah, yang mantap, gitu, ya. Bahwasanya memang saya niat untuk jadi seorang penulis buku. Oke, niat yang kedua adalah berusaha untuk mencari teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain yang dia pernah menulis buku, atau mungkin dia juga ingin menulis buku. Dengan adanya teman-teman yang juga memiliki niat yang sama, tekad yang sama, ya, tujuan yang sama, teman-teman akan semakin kuat, semakin kokoh, dan juga semakin berani untuk menulis buku. Karena biasanya guru-guru itu mengeluh, mana bisa saya menulis buku, saya kan cuman mengajar ini dan itu, mana saya bisa, padahal itu hanya sebatas alasan saja, dan itu bisa diatasi. Oke, ya, dengan mencari teman-teman yang juga penulis buku, kemudian juga mencari teman-teman yang juga akan menulis buku, itu teman-teman akan semakin semangat untuk bisa meraihnya. Oke, ya, tips yang ketiga berikutnya adalah teman-teman bisa mencari komunitas-komunitas penulisan yang itu sudah aktif, atau paling tidak dia sudah pernah melakukan diskusi-diskusi seputar kepenulisan. Nah, di teman-teman itu bisa bertanya jawab, ya, tanya sepuas-puasnya, tanya semuanya luar dalam, kupas sampai habis tentang bagaimana memulainya, bagaimana apa jenis tulisan yang akan teman-teman buat, dan bagaimana tahap-tahap penulisannya, revisi, editing, sampai ke publikasinya, bahkan sampai ke cetaknya, ya, sampai ke penjualannya, semuanya tanyakan. Semuanya lah pokoknya. Silakan tanyakan sampai habis, ya. Jadi sampai teman-teman bisa menuliskannya dari kalimat pertama kali. Oke, ya. Tips yang berikutnya adalah memulai, ya. Silakan memulai untuk menulis, karena semua penulis itu lintas profesi itu harus dimulai untuk menulis. Karena kalau tidak dituliskan tidak akan tahu hasilnya.
ya. Silakan menulis apa-apa saja yang Bapak Ibu atau teman-teman semuanya bisa. Ya, itu silakan dituliskan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidang masing-masing. Contoh, Bapak Ibu adalah guru bahasa Indonesia. Ya, ini guru yang sudah mantap ya secara materi untuk penulisan. Kemudian juga mungkin guru-guru yang di luar bahasa lah gitu ya, seperti guru-guru IPA, IPS atau guru-guru yang lain ya, yang sifatnya itu umum, itu juga bisa menulis sesuai dengan bidang masing-masing. Artinya tidak ada tertutup kemungkinan untuk tidak menulis ya. Oke, tips berikutnya adalah teman-teman silakan berdiskusi ya. Karya tulis yang sudah teman-teman buat itu silakan didiskusikan, silakan dibahas bersama agar teman-teman itu dapat masukan-masukan, dapat saran-saran yang membangun, sehingga apa yang teman-teman buat itu makin bagus, makin mantap karena sudah diberikan masukan-masukan yang itu berasal dari teman-teman yang lain ya. Dengan adanya banyak masukan itu tersebut ya, sebuah tulisan akan semakin berbobot, akan semakin bernilai dan semakin sedikit kesalahannya begitu, dan peluang untuk terbit itu biasanya besar karena sudah dikaji, diskusi dan dibedah karyanya. Oke ya, tips yang terakhir adalah terus berdoa, karena usaha itu harus diiringi dengan doa ya. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman sudah hebat, sudah bagus, sudah lancar menuliskannya, jangan lupa untuk berdoa, karena doa itulah senjata orang-orang yang beriman. Oke ya, jadi jangan lupa berdoa terus ya. Setelah teman-teman tuliskan, diskusikan, kemudian tanya jawab, kemudian perbaiki lagi dan dikirimkan, kemudian berdoa, karena Allah ya, Tuhan kita lah ya, Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha memberikan rezeki ya, karena dengan tulisan tersebut teman-teman bisa mendapatkan honor atau uang masuk. Oke ya, jadi begitulah teman-teman, silakan menulis buku sesuai dengan bidang teman-teman, karena sudah saatnya sekarang guru menulis buku. Profesi lainnya juga sama, juga sudah harus bisa menulis buku. Bahkan sekarang para pelajar pun dengan SMP, SMA maupun sederajat itu sudah bisa menulis buku. Bahkan orang-orang yang tidak sekolah pun juga sudah bisa menulis buku. Artinya apa? Teman-teman semua bisa menulis buku. Yakinlah. Oke ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat silakan tekan tombol like, kemudian juga silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Kemudian juga silakan berikan tulis komentar teman-teman di sini di bawah ini ya. Silakan berikan komentar jika teman-teman ingin request atau mungkin ingin berikan masukan-masukan yang lain. Insya Allah akan saya jawab dengan video-video berikutnya yang itu lebih baik dari video yang ini, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya, dan sampai jumpa lagi di hari berikutnya. Oke ya, jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.